bakalan main seruduk si cepot main. Layar neneng lagi. Yeah. Tenang lu deng. Antareng. Yeah, awas. Yeah. Wait. Awas. Yeah. Wait. Yeah. Maju dawala lawan Batara Brahma. Layuan nening laga. Nening laga. Yeah. Ngapa reng berantem jadi tungak tinggu ke belakang? Keleh. Hah? Keleh. Siapa emang yang maju? Batara Brahma. Ya gitunya mau boleh jadi ngelawan Batara Brahma. Kita memang kalau kata si Acep teh mah bukan bantrakan kita. Nggak seimbang sama diri kita. Kalau juragan Batara Brahma mah cuman lu mundur. Kalau bisa mah kasih tahu bapak sekalian. Maksudnya ya rasa gue biar gue maju juga gue nggak ada kekuatan. Begitu gue nggak ada kekuatan, gue ada lapor ke juragan Gatot Kaca atau lapor ke juragan Perbakesa, lu lapor ke bapak. Rasa gue ini dewa, kalau bukan bapaknya ngadepin nggak bakalan kuat. Siap? Hah? Siap. Ya kalau siap pergi. Ongkosnya mana? Lah kan kita jadi keamanan nggak ada yang ngegaji, reng. Lah sama-sama dari rumah duitnya kagak, kan kita habis perek. Oke lah kalau begitu. Permisi. aduh. Ya cuman emang yang namanya tugas, Edi. Ya mau enteng mau berat udah menjadi kewajiban kita. Wala maju diri sampean, jangan tiba ngomong aja. Iya, pengen tahu kekuatan Batara Brahma. Tenang lo dan antaringan.
Kalau emang kira-kira nggak ada kekuatan mah jangan duduk begitu atuh tolol. Siapanya nggak ada kekuatan tibang lawan dewa masa gua kudu kalah. Coba-coba tuh kemampuan diri aku. Begini, sabar. Biar hati kita panas tapi kepala mah kudu tetap dingin. Maksud diri sampean, kita adu kekuatan aja. Kita main gantian pukulan. Mau cara minggu, mau cara bulan, mau cara tahun, ayo kita berantem, jangan ngaso-ngaso. Jangan sombong diri sampean. Ya bukannya tibang sombong mau dibuktiin tuh, pengen tahu. Jangan lagi udel kalah, seri minta dikubur hidup-hidup. Nangguh diri sampean. Ya coba-coba tahan, aku punya kekuatan dulu, sabar. Masih sabar aja, mendingan duluan sebab belum dewa. Masa dewa mukulin gua? Dari tadi kayak bilang begitu, ayo. Kampus. Dari belakang. Orang-orang kagak bisa dari belakang. Kita mau biasa main belakang. Bol. Tahan. Jangan lagi sifatnya diri sampean pakai tangan kosong. Kalipun memakai lagi nggak ada malu-malunya masa perang pakai goreng nasi. Golok tolol. Udel. Ayo keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengarti jampe pemakai diri sampean. Kita mau kasih tahu juragan Perbakesa. Sebab rasa kita juragan Perbakesa, juragan Gatot Kaca bisa ini ngadepin para dewa. Mudah-mudahan keadaan ini Pringgandani tetap aman. Juragan, wah celaka keadaan ini Pringgandani kalau bukan juragan yang turun tangan, juragan. Iya. Dawala Nalagari udah mundur, ayo langsung kita menemui Gatot Kaca Satria Pringgandani. Dewa maju. Tunda Dawala juga Nalagareng yang akan ngasih tahu Kilora Semar Badranaya. Kita ceritakan di dalam istana Pringgandani Perbakesa juga Wara Arimbi di hadapan Gatot Kaca. Aduh, ampun anak ibu Gatot Kaca Satria Pringgandani jang. Ibu, diri kaula Gatot Kaca Satria Pringgandani ada. Jangan enak, tenang dulu, coba kemari dulu sayang. Rai Perbakesa. Ada diri kaula Perbakesa Teteh Wara Arimbi. Serba kapus piteng miang pajrah ing sarwa rukma. Miang pajrah ya sarwa rukma ya
sarwa rukma Aduh ampun Gatut Kaca anak ibunya. rasa syukur ibu pada yang maha kuasa dan sebab mempunyai anak yang seperti Gatut Kaca. dan mudah-mudahan Gatut Kaca sebagai generasi penerus ini di negara Pringgandani bukan hanya bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, tapi juga bisa memimpin seluruh masyarakat sebab ibu mah udah tua. Rasa diri ibu masa depan ini Pringgandani bakal ibu serahkan pada diri sampean. Maju mundurnya ini negara tergantung keadaan anak sebagai generasi pemuda, sebagai pemuda harapan bangsa anak. Jadilah pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang dapat dibanggakan baik oleh orang tua maupun oleh negara juga seluruh masyarakat Pringgandani. Ya sebab ibu menaruh harapan besar pada Gatut Kaca sebagai generasi penerus, sebagai raja di Pringgandani anak. Ya sesuai dengan harapan ibu, mudah-mudahan Gatut Kaca benar-benar bisa menjaga amanat diri ibu, juga bisa membawa negara Pringgandani menjadi negara yang adil, negara yang makmur, negara yang sejahtera, kemah ripah repeh rapih loh cinawi murah sandang kalawan pangan. Ya jangan lagi sifatnya orang tua sampean mamang percaya sama ponakan nu. Dan sebab yang lain metibang belajar di institut, tibang di sekolahan paling jauh juga ke luar negeri ngambil gelarnya, tapi Gatut Kaca mau belajarnya di kayangan. Hah? Bukannya sembarangan itu teh, kalau ngebayar mah ke kayangan berapa duit ongkosnya juga. Teberangnya juga berapa hari, nggak ada pesawat yang bisa ke kayangan. Mudah-mudahan adanya anak Gatut Kaca Satria Pringgandani benar-benar menjadi pemuda harapan bangsa. Lagi bukannya tibang itu aja no, keadaan mamang ini di Pringgandani bakal paribasa, jangan lagi hidupnya, mati ge siap ngebela ponakan. Sayangnya mamang sama keponakan lebih-lebih daripada diri sendiri mamang. Mudah-mudahan anak juga di samping menjadi generasi penerus bangsa, harapan rakyat Pringgandani, anak juga harus senantiasa mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Dan sebab yang namanya hidup mah, sekarang kita masih dipercaya umur, masih dipinjemin sama yang kuasa, besok mah belum tentu kita masih hidup. Sebab jodoh, umur, milik, rezeki semuanya juga aturan yang maha kuasa. Selagi kita masih dipercaya umur, masih dipercaya pangkat, masih dipercaya harta, jangan harta kita sia-siain. Sebab segala-galanya bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan yang maha kuasa. Matinya manusia hidup di alam dunia nggak kayak binatang nu.
Maksud paman, binatang mati hancur paling juga tibang jadi tanah udah nggak ada urusan, tapi manusia mati bakal dihidupkan kembali. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan yang Maha Ku. Siapa yang nyebut kue? Udah dibawain, itu dibawain jadi bukannya dimakan, dimasukin ke plastik. Pisang ongkoh, kue ongkoh, pantes orang-orang manjak nggak bawa tas, dia mau bawa tas. Yang Maha Kuasa bukannya kue. Apabila amal perbuatan kita lebih banyak, nanti kita hidupnya juga bakal jadi senang. Tapi kalau dosa yang lebih banyak, kita digebruskan di api neraka. Coba gak? Coba ge. Makanya jangan teman-teman kita hidup di alam dunia, di samping kita dikasih kepercayaan, kita kudu banyak-banyak bersyukur. Iya, emang yang namanya manusia enggak bener selamanya, enggak salah selamanya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Seakan hidup ini udah begitu, kesono ini takut ngejeblok. Sebab kesono ini tinggi nung, sing bisa ngebawa diri. Deh sebab ngebawa diri, jangan lagi sifatnya ngebawa kendaraan, ngebawa diri ge bangga. Nafsu yang kudu kita tahan, nafsu yang kudu kita curigain. Sebab gara-gara nafsu banyak yang jadi belangsak. Nafsu anu mentak kaduhung, badan anu ketempuan. Gara-gara nurutin nafsu, boro-boro punya kendaraan bagus, tibang kendaraan jelek boleh utang kuat kejual. Gara-gara nurutin hawa nafsu. Dan sebab nafsu mah ada 3 macam. Ada yang nafsu terhadap harta, ada yang nafsu terhadap wanita, ada yang nafsu terhadap kedudukan. jadi maksud paman, Sama itu kalau kita turutin mah nggak ada cukup-cukupnya. Nafsu terhadap harta begitu juga kalau kita turutin mah jangan lagi kita tibang punya motor jelek, punya mobil bagus nggak ada cukupnya. Udah punya motor pengen punya mobil, udah punya mobil pengen punya kereta, udah punya kereta pengen punya kapal, udah punya kapal pengen semuanya punya kita. Kalau nurutin hawa nafsu, padahal mah kurang apa di dunia. Boro-boro sifatnya harta, wanita aja perempuan, kalau bahasa Inggrisnya mah wadon. Sama kalau kita turutin mah nggak ada cukupnya. Udah punya bini 1 pengen 2, udah 2 pengen 3, udah 3 ngelihat sinden masih pengen juga 4. Kon emang yang di rumah ge cakep, aprak-aprakan kemana-mana. Ku jauh-jauh, ku jauh-jauh. Hah? Itu yang namanya nafsu. Kalau kita turutin, apaan bini kita ge lagi masih pacaran mah cakep, perasaan mah dibantenan mah pang cakep-cakepnya bini kita.
tidur nggak pules tidur, makan nggak enak makan, lagi belum jadi. Begitu udah jadi sebulan 2 bulan setahun 2 tahun, kalau nurutin nafsu mah ngelihat bini udah kayak ngelihat anduk bekas. Apalagi perempuannya kurang bisa ngurus diri. Bagaimana laki mau sayang sama kita, kadang-kadang tidur bareng sama laki, boro-boro dandan mandi ge kagak. Mana laki mengancam dari pagi, ntar lo sore gua hantem. Begitu sore nggak mandi acan. Begitu dia keluar aja nonton wayang, ada yang jidatnya jenong, bibirnya tebel, pantesnya merah-merah, mana dia metawa mulu, mana di rumah cemberut mulu, mana kondenya gede. Aturan kagak kegoda sama perempuan karena emang yang di rumah kurang tapi ngurusin laki, akhirnya jadi kegoda. Begitu jadi janda aja yang di rumah ge dandan gak ngaso-ngaso. Padahal menglayanin laki hukumnya wajib. Yang namanya wajib dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Siapa yang nyebut dodol? Si Agus lagi aja. Udah dia mau makan mulu. Wendra. Sampai nyedawala yang mau lapor di hadapan Gatut Kaca juga Wara Arimbi. Juragan, saya Udel Juragan. Aduh, ampun Dawala, masuk Dawala. Masuk Udel, masuk. Set, kita disuruh masuk. Masuk Dawala. Masuk atuh Del, jangan di luar aja. Datan neratang ngademang, datan neratang ngademang, seuma kulingan. Maaf ya, saya belakangin, nggak jadi soal Del. Yang penting jangan kentut. Abong di tempat begini saya kentut. Bukan apa-apa Udel mah kalau udah kentut baunya lebih-lebih dari bau bangke. Udahlah. Ada apa Dawala? Yang nggak biasa-biasanya Dawala datang kayak ada ketakutan, kayak ada persoalan. Ada apa Udel? Jadi begini Juragan, saya disuruh ngejaga keamanan sama Juragan juga sama Bapak di Pringgandani. Tahu-tahu datang dewa sama rombongannya. Jadi di mana adanya dewa pasti dikit lagi dia masuk kemari. Cuman maksud dan tujuan dewa datangnya di hadapan Juragan Wara Arimbi mau nginjem baju dodot Antakusuma milik Juragan Gatut Kaca. Buat apaan itu baju dodot Antakusuma? Waduh. Ini kudu dicurigain ini nih. Ada sesuatu ini pasti nih. Menurut keterangan dari Paman Panji Nerada, mamang saya, udah jangan jelas-jelas atuh, ya takut nanti kagak dapat warisan.
baju Dodot Antakusuma dipinjem mau direndam, airnya mau diminumin sama orang yang pada kena penyakit di Kayangan. Sebab kata Panji Nerada, Kayangan lagi diserang penyakit yang segede-gedenya penyakit. Musibah nggak ngasoh-ngasoh. Ya kalau kata saya memangkanya musibah nggak ngasoh-ngasoh, bencana nggak habis-habis. Ini merupakan peringatan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin pemerintah negara atau pemerintahan Kayangan Jagat Suralaya kurang bener ngaturnya. Makanya dikasih pelajaran. Jadi maksudnya itu baju dipinjam buat apaan Dawala? Buat obat. Tuh. Yang kena penyakit, yang sakitnya parah kayak apa, disuruh minum itu baju rendeman baju Dongdot. Baju Dodot. Iya. Saya jadi keingetan Dongdot dah. Dongdot mah jangan diingetin Del, mentak ngabisin panjer. Yang ada aja urusin, emang mau disiram sama air panas. Begitu kira-kira. Makanya kalau kata saya ini maaf, bukan ngajarin juragan yang pada pinter, jangan dikasih. Ini mah pasti dewa tujuannya mau jahat. Cuman terserah anak Gatot Kaca. Ya bagaimana kira-kira dikasih apa jangan? Rasa diri kaula, ibu mundur biar ini urusan Gatot Kaca. Paman Perbakesa bantu diri kaula. Siap. Pokoknya mamang yang ada di garis paling depan. Kabar-kabarnya kalau yang di barisan depan 100.000, kalau yang barisan belakang 70.000. Apaan? Demo. Kalau yang depan mahalan, cuman hati-hati aja ketimpa batu sama kena gas air mata. Lah, daripada kita ngojek mendingan kita demo, ketahuan. Lah, cepet coba tibang. Turunkan. Cuman salah buntirannya bukannya turunkan harga, turun berok bisa kita. Udah, jangan banyak omong. Segera atuh anak lihat keadaan Panji Nerada juga para dewa. Baiklah Paman, Dawala ikut aku. Kita temui para dewa yang ada di luar istana Pringganda. Permisi diri kaula ini. Permisi Teteh Harimi. Juga permisi Ibu. Bantu Ibu Dawala, siap juragan. Gatot Kaca ijo ya. Gatot Kaca. Batara Yamadipati Gatot Kaca duduk kayak. Atas perintah Eyang Pramesti Batara Gur,
sebab kacau keadaan kayangan jagat Suralaya tanpa dibantu, tanpa ditolong pada Gatut Kaca Satria Pringgandani. Kayangan jagat Suralaya terserang penyakit yang gak ngasoh-ngasoh musibah, gak berhenti-berhenti. Cuma